Jiwa terpilih, dengarkan baik-baik pesan ini, karena ada masa dalam hidupmu ketika semesta tidak lagi berbicara dengan bisikan pelan, tetapi dengan gemuruh besar yang mengguncang langit batinmu. Ada saat ketika semua yang dulu tersembunyi mulai terbuka, semua yang dulu ditahan mulai bergerak, dan semua mata yang pernah memandangmu rendah mulai dipaksa menyaksikan sesuatu yang tidak mereka sangka. Kamu tidak hancur, kamu tidak selesai, kamu tidak hilang. Kamu justru sedang dibentuk menjadi seseorang yang jauh lebih kuat dari semua hinaan yang pernah mereka lemparkan kepadamu. Mungkin dulu mereka menertawakan langkahmu. Mereka melihat perjuanganmu seperti sesuatu yang lucu. Mereka menganggap diamnya dirimu sebagai kelemahan, sabarmu sebagai ketidakberdayaan, dan kesederhanaanmu sebagai tanda bahwa hidupmu tidak akan pernah naik. Mereka merasa aman ketika merendahkanmu, karena saat itu kamu belum menunjukkan apa-apa. Kamu masih berjalan dalam gelap. Kamu masih menyusun kekuatan dalam diam. Kamu masih menahan air mata yang tidak mereka lihat. Tapi jiwa terpilih, ketahuilah, tidak semua orang yang diam berarti kalah. Ada yang diam karena sedang berdoa dengan caranya sendiri. Ada yang diam karena sedang belajar menguasai dirinya. Ada yang diam karena semesta sedang melatihnya agar tidak membalas luka dengan luka, tetapi membalas gelap dengan cahaya. Dan sekarang, perhatikan baik-baik. Orang-orang yang dulu merasa tinggi karena berhasil membuatmu terlihat kecil, perlahan mulai terjerat oleh bayangan mereka sendiri. Bukan karena kamu membalas, bukan karena kamu menyerang, bukan karena kamu menyusun rencana untuk menjatuhkan mereka, tetapi karena hukum batin selalu bekerja dengan cara yang tidak bisa dipermainkan. Apa yang mereka tanam dengan kesombongan, kini mulai tumbuh menjadi kegelisahan. Apa yang mereka ucapkan dengan meremehkan, kini kembali sebagai rasa malu yang sulit mereka sembunyikan. Apa yang mereka kira akan membuatmu runtuh, ternyata menjadi batu pijakan yang mengangkatmu lebih tinggi. Jiwa terpilih, jangan lewatkan pesan ini, karena mungkin inilah tanda bahwa hidupmu sedang memasuki bab yang berbeda. Bayangkan jika kamu melewati pesan ini begitu saja, padahal ada kalimat yang seharusnya menguatkanmu malam ini. Bayangkan jika kamu berhenti mendengar tepat sebelum semesta menjelaskan mengapa semua rasa sakit itu tidak sia-sia. Ada bagian dalam dirimu yang perlu bangun. Ada keberanian lama yang perlu kembali. Ada cahaya yang selama ini tertutup debu hinaan, dan sekarang cahaya itu mulai menembus retakan-retakan hidupmu. Mereka terkaget-kaget setelah melihatmu, bukan hanya karena keadaanmu berubah, tetapi karena mereka sadar bahwa kamu tidak berubah menjadi pahit. Kamu tidak berubah menjadi kejam. Kamu tidak berubah menjadi salinan dari mereka. Kamu tetap membawa kelembutan, tetapi kelembutan itu kini memiliki tulang. Kamu tetap membawa ketenangan, tetapi ketenangan itu kini memiliki wibawa. Kamu tetap membawa senyum, tetapi senyum itu bukan lagi senyum orang yang memohon diterima. Itu senyum seseorang yang sudah menemukan tempatnya di dalam dirinya sendiri. Sebelum kita masuk lebih dalam, tekan tombol suka agar pesan ini sampai kepada lebih banyak jiwa yang sedang merasa diremehkan. Berlanggananlah ke saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar, "Aku tidak runtuh, aku sedang dibangkitkan." Bagikan video ini kepada seseorang yang sedang merasa kecil karena penilaian orang lain, sebab mungkin satu pesan ini menjadi titik balik bagi batinnya. Sekarang jiwa terpilih, masuklah ke dalam makna terdalam dari pesan ini, karena mereka yang pernah merendahkanmu mulai terjerat sendiri, dan kamu sedang dipanggil bukan untuk sombong, tetapi untuk menyadari bahwa cahaya yang ditakdirkan menyala tidak akan padam hanya karena ada mulut yang meniupnya dari kejauhan. Bagian 1. Hinaan mereka menjadi cermin yang memantulkan keadaan mereka sendiri. Jiwa terpilih,
Ada rahasia besar yang sering tidak disadari oleh manusia yang gemar merendahkan. Mereka mengira setiap hinaan yang keluar dari mulut mereka akan menempel selamanya pada hidupmu. Mereka mengira kata-kata tajam mereka adalah vonis akhir atas masa depanmu. Mereka merasa seolah memiliki kuasa untuk menentukan nilai dirimu hanya karena mereka mampu berbicara lebih keras, tertawa lebih ramai, atau mengajak banyak orang ikut melihatmu dengan pandangan yang sama. Tapi semesta memiliki hukum yang lebih tua dari suara manusia, lebih dalam dari penilaian sementara, dan lebih adil dari tepuk tangan palsu. Hukum itu berkata, apapun yang dilemparkan dari hati yang gelap, pada akhirnya akan kembali mencari pemiliknya. Mereka dulu menyebutmu lemah, karena mereka tidak mengerti kekuatan yang tidak berisik. Mereka menyebutmu gagal karena mereka hanya melihat hasil yang belum terlihat. Mereka menyebutmu tidak akan kemana-mana karena mata mereka hanya mampu membaca permukaan, bukan pergerakan takdir yang sedang bekerja di bawah tanah kehidupanmu. Padahal saat mereka sibuk menilaimu, semesta sedang meneliti kesabaranmu. Saat mereka sibuk membicarakan kekuranganmu, langit batin sedang mencatat caramu tetap berjalan meski kakimu gemetar. Saat mereka merasa menang karena membuatmu diam, sesungguhnya mereka sedang kalah oleh kedewasaan yang belum mampu mereka pahami. Inilah awal dari jerat itu. Bukan jerat yang kamu pasang, tetapi jerat yang lahir dari kata-kata mereka sendiri. Setiap kali mereka merendahkanmu, mereka sebenarnya sedang memperkenalkan isi hati mereka kepada dunia. Mereka membuka topeng mereka sedikit demi sedikit. Mereka menunjukkan bahwa di balik wajah percaya diri, ada rasa takut melihat orang lain bangkit. Di balik tawa yang keras, ada jiwa yang rapuh karena tidak mampu berdiri tanpa menjatuhkan orang lain. Di balik komentar yang meremehkan, ada kegelisahan karena mereka sadar ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa mereka kendalikan. Jiwa terpilih, jangan pernah mengira bahwa hinaan selalu berhasil menghancurkan. Kadang hinaan justru menjadi cermin. Orang yang menghina mengira sedang menggambarkan dirimu, padahal ia sedang menyingkap dirinya sendiri. Orang yang merendahkan mengira sedang memperkecil langkahmu, padahal ia sedang memperlihatkan betapa sempit ruang batinnya. Orang yang menertawakan prosesmu mengira sedang berada di atasmu, padahal ia sedang berdiri di tempat yang rapuh, sebab ketinggian yang dibangun dari merendahkan orang lain tidak akan pernah menjadi puncak yang aman. Kamu mungkin pernah menangis karena kata-kata mereka. Kamu mungkin pernah bertanya mengapa orang bisa begitu mudah menyakiti tanpa merasa bersalah. Kamu mungkin pernah merasa ingin menjelaskan bahwa kamu juga sedang berusaha, bahwa kamu juga punya luka, bahwa kamu juga sedang memperjuangkan sesuatu yang tidak mereka lihat. Tetapi jiwa terpilih, ada masa ketika penjelasan bukan lagi jalanmu. Ada masa ketika kamu tidak perlu berdebat dengan kebutaan orang lain. Ada masa ketika hidupmu sendiri akan menjadi jawaban yang tidak bisa mereka bantah. Dan sekarang masa itu mulai bergerak. Mereka mulai melihat sesuatu yang berbeda darimu. Mereka melihat kamu masih berdiri. Mereka melihat kamu lebih tenang. Mereka melihat kamu tidak lagi mudah dipancing. Mereka melihat kamu mulai memilih arah dengan lebih jelas. Mereka melihat sinar di matamu yang tidak lagi bergantung pada penerimaan mereka. Dan di titik itulah hati mereka mulai terguncang. Karena orang yang dulu mereka anggap kecil, ternyata tidak pernah benar-benar kecil. Kamu hanya sedang berada dalam musim pembentukan. Jiwa terpilih, pahami ini dengan jiwa yang lapang. Kamu tidak perlu menunggu mereka meminta maaf untuk merasa bebas. Kamu tidak perlu menunggu mereka mengakui kesalahan untuk melanjutkan hidup. Kamu tidak perlu menjadikan penyesalan mereka sebagai syarat kebahagiaanmu. Biarkan cermin semesta bekerja. Biarkan hidup mengungkap siapa yang tulus dan siapa yang hanya senang saat kamu terlihat lemah. Biarkan waktu membedakan antara suara yang membangun
dan suara yang hanya ingin membuatmu ragu. Mereka mulai terjerat sendiri karena mereka pernah berbicara terlalu yakin tentang masa depan yang bukan milik mereka. Mereka pernah menyimpulkan takdirmu seolah mereka memegang kunci langit. Mereka pernah mengukur nilaimu dengan alat ukur yang rusak. Dan kini, ketika kamu mulai bangkit, kata-kata mereka berubah menjadi beban yang mereka pikul sendiri. Mereka tidak hanya melihatmu berubah, mereka melihat bukti bahwa penilaian mereka keliru. Itulah mengapa mereka terkaget-kaget, bukan hanya karena kamu berhasil melewati badai, tetapi karena badai itu tidak berhasil membuatmu kehilangan cahaya. Bagian 2. Diammu, bukan kekalahan, tetapi ruang tempat otoritas spiritualmu dibentuk. Jiwa terpilih, salah satu kesalahan terbesar orang yang pernah merendahkanmu adalah mengira bahwa diam berarti kalah. Mereka melihat kamu tidak membalas, lalu menganggap kamu tidak punya keberanian. Mereka melihat kamu memilih menyingkir dari pertengkaran, lalu mengira kamu tidak mampu menghadapi mereka. Mereka melihat kamu menelan luka, lalu merasa seolah mereka telah menang. Padahal ada jenis diam yang lebih kuat dari teriakan. Ada jenis tenang yang lebih tajam dari pembelaan. Ada jenis menahan diri yang bukan tanda takut, tetapi tanda bahwa jiwa seseorang sedang berada di bawah pelatihan yang agung. Diammu bukan ruang kosong. Diammu adalah tempat pembentukan. Di sana, kamu belajar membedakan mana luka yang perlu disembuhkan dan mana provokasi yang perlu dilewati. Di sana, kamu belajar bahwa tidak semua panggilan harus dijawab, tidak semua tuduhan harus diluruskan, dan tidak semua orang perlu mendapatkan akses ke kedalaman hatimu. Di sana, kamu belajar bahwa energi hidupmu terlalu mahal untuk dihabiskan hanya demi membuktikan sesuatu kepada mereka yang sejak awal memang tidak berniat memahami. Mereka dulu mungkin menikmati diam itu. Mereka mengira kamu tidak menjawab karena tidak mampu. Mereka mengira kamu mundur karena takut. Tetapi mereka tidak tahu bahwa dalam diam itu, kamu sedang menyusun kembali dirimu. Dalam diam itu, kamu sedang menata ulang luka-luka yang berserakan. Dalam diam itu, kamu sedang mengembalikan pusat kendali hidupmu dari tangan manusia kepada kesadaran batin yang lebih tinggi. Kamu sedang belajar selaras dengan tujuanmu, bukan selaras dengan kebisingan mereka. Jiwa terpilih, inilah yang disebut otoritas spiritual. Bukan kemampuan untuk membuat orang takut, bukan kemampuan untuk membalas dengan kata yang lebih tajam, bukan kemampuan untuk mempermalukan orang yang pernah mempermalukanmu. Otoritas spiritual adalah kemampuan untuk tetap berdiri dalam kebenaran diri tanpa harus menurunkan martabatmu. Otoritas spiritual adalah ketika kamu bisa melihat seseorang mencoba memancing sisi terburukmu, tetapi kamu memilih menjaga sisi terbaikmu. Otoritas spiritual adalah ketika kamu menyadari bahwa kemenangan sejati bukan membuat mereka jatuh, tetapi tidak membiarkan mereka menyeretmu turun ke tempat yang sama. Kamu tidak sedang kalah saat memilih diam. Kamu sedang menolak menjadi tawanan reaksi. Kamu sedang memutus rantai lama yang sering membuat manusia saling melukai karena ego yang belum selesai. Kamu sedang berkata kepada hidup, "Aku tidak akan membiarkan rasa sakit menentukan caraku berjalan." Dan kalimat itu, meski tidak selalu terucap, terdengar keras di alam batin. Semesta mengenali jiwa yang mampu menahan api tanpa membakar sekelilingnya. Semesta mengenali manusia yang mampu terluka tanpa mengubah luka menjadi racun. Sekarang lihat bagaimana keadaan berbalik. Mereka yang dulu ramai membicarakanmu mulai kehilangan bahan. Mereka yang dulu menunggu kamu meledak mulai kehabisan alasan. Mereka yang dulu berharap kamu mempermalukan diri sendiri dengan amarah, justru bingung karena kamu semakin matang. Mereka ingin melihatmu pecah, tetapi kamu menjadi utuh.
Mereka ingin melihatmu liar, tetapi kamu menjadi bijaksana. Mereka ingin melihatmu membalas, tetapi kamu justru bertumbuh. Disinilah mereka mulai terjerat, karena semua skenario yang mereka siapkan untuk membuatmu terlihat buruk tidak terjadi. Jiwa terpilih, jangan remehkan kekuatan diam yang sadar. Diam seperti ini bukan diam yang pasrah tanpa arah. Diam seperti ini adalah keheningan sebelum akar menembus batu. Diam seperti ini adalah malam panjang sebelum fajar menyingkap langit. Diam seperti ini adalah latihan batin agar ketika pintu besar terbuka, kamu tidak masuk dengan kesombongan, tetapi dengan kesiapan. Kamu tidak sedang disuruh hilang. Kamu sedang diajari kapan harus berbicara, kapan harus berjalan, dan kapan harus membiarkan hasil berbicara lebih keras daripada penjelasan. Mereka terkaget-kaget setelah melihatmu karena mereka baru sadar bahwa kamu tidak sedang berhenti. Kamu sedang naik tanpa suara. Kamu tidak sedang menyerah. Kamu sedang menunggu waktu yang tepat. Kamu tidak sedang kalah dalam pertarungan lama. Kamu sedang meninggalkan medan yang terlalu kecil untuk panggilan sebesar hidupmu. Dan ketika seseorang yang dulu diam mulai memancarkan wibawa, orang-orang yang pernah meremehkannya akan merasakan getaran yang sulit dijelaskan. Mereka akan bertanya dalam hati, bagaimana bisa dia tetap setenang itu? Bagaimana bisa dia berubah sejauh itu? Bagaimana bisa dia tidak hancur setelah semua yang pernah terjadi? Jawabannya sederhana, jiwa terpilih. Kamu tidak hidup dari penilaian mereka. Kamu hidup dari sumber yang lebih dalam. Kamu bukan dibentuk oleh tepuk tangan, maka kamu juga tidak bisa dihancurkan oleh cemoohan. Kamu bukan milik panggung kecil mereka, maka kamu tidak perlu memenangkan drama mereka. Kamu sedang dibawa menuju ruang yang lebih luas, tempat kesabaranmu menjadi mahkota, ketenanganmu menjadi senjata, dan diam lamamu menjadi saksi bahwa kekuatan terbesar sering lahir tanpa suara. Bagian 3. Musim diremehkan adalah musim akar, bukan musim kegagalan. Jiwa terpilih, ada masa ketika hidupmu tampak seperti tidak bergerak. Orang lain melihatmu dari luar dan mengira kamu tertinggal. Mereka melihat pencapaianmu belum terlihat, lalu mengira masa depanmu kosong. Mereka melihat kamu masih berjuang dengan hal-hal yang sederhana, lalu merasa berhak menyimpulkan bahwa kamu tidak akan pernah sampai. Tetapi mereka tidak memahami rahasia pertumbuhan yang paling dalam. Sebelum pohon menjulang ke langit, ia terlebih dahulu memperdalam akar di tanah yang gelap. Musim diremehkan sering terasa menyakitkan karena pada masa itu tidak banyak orang percaya kepadamu. Bahkan kadang kamu sendiri pun goyah. Kamu bertanya apakah langkahmu benar. Kamu bertanya mengapa prosesmu begitu lambat. Kamu bertanya mengapa orang lain terlihat lebih mudah, sementara kamu harus melewati jalan yang panjang, berliku, dan penuh kesunyian. Tetapi jiwa terpilih, tidak semua keterlambatan adalah hukuman. Kadang sesuatu tampak lambat karena ia sedang dibangun untuk bertahan lama. Kadang pintu belum terbuka bukan karena kamu ditolak, tetapi karena kamu sedang dipersiapkan agar tidak hancur saat masuk ke ruang yang lebih besar. Mereka yang merendahkanmu hanya melihat batang yang belum tinggi. Mereka tidak melihat akar yang sedang mencengkeram kedalaman. Mereka tidak melihat malam-malam ketika kamu belajar menguatkan hati. Mereka tidak melihat pagi-pagi ketika kamu mencoba bangkit meski lelah belum selesai. Mereka tidak melihat perang batin yang kamu menangkan tanpa saksi. Mereka tidak melihat betapa banyak versi lama dirimu yang harus kamu lepaskan agar dirimu yang baru bisa lahir. Mereka hanya melihat hasil yang belum tampak, lalu mengambil kesimpulan dengan sombong. Dan sekarang, ketika akar itu mulai bekerja, ketika pohon kehidupanmu mulai menunjukkan tunas yang berbeda, mereka terkaget-kaget. Mereka bertanya mengapa kamu bisa berubah. Mereka heran mengapa wajahmu terlihat lebih kuat. Mereka bingung mengapa langkahmu terlihat lebih pasti.
Mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka sebut tidak berkembang sebenarnya adalah fase terdalam dari perkembangan. Mereka tidak tahu bahwa hidupmu sedang bekerja dari bawah, dari tempat yang tidak terlihat, dari ruang batin yang tidak bisa difoto dan tidak bisa dipamerkan. Jiwa terpilih, inilah perbedaan antara pertumbuhan palsu dan pertumbuhan sejati. Pertumbuhan palsu selalu ingin terlihat cepat. Ia ingin dipuji sebelum matang. Ia ingin diakui sebelum kuat. Tetapi pertumbuhan sejati sering dimulai dalam sunyi. Ia tidak meminta tepuk tangan saat akar sedang menembus tanah. Ia tidak memanggil semua orang untuk menyaksikan setiap luka yang disembuhkan. Ia tidak selalu mengumumkan perubahan karena ia tahu ketika waktunya tiba, perubahan itu akan berbicara dengan sendirinya. Orang-orang yang dulu merendahkanmu kini mulai terjerat oleh kesalahan cara pandang mereka. Mereka pernah mengira musim akarmu adalah musim kegagalan. Mereka pernah mengira diamnya tanah berarti tidak ada kehidupan. Mereka pernah mengira gelapnya proses berarti tidak ada cahaya. Dan sekarang ketika tunas itu muncul, ketika batang itu menguat, ketika daun-daun baru mulai tumbuh dari hidupmu, mereka tidak siap menerima kenyataan bahwa mereka salah membaca musimmu. Tetapi ingat, jiwa terpilih, kebangkitanmu bukan untuk mempermalukan mereka. Kebangkitanmu adalah undangan agar kamu semakin rendah hati di hadapan perjalananmu sendiri. Karena kamu tahu seperti apa rasanya diragukan. Kamu tahu seperti apa rasanya tetap berjalan ketika tidak ada yang percaya. Kamu tahu seperti apa rasanya bertahan saat dunia hanya melihat kekuranganmu. Maka, saat hidupmu mulai berubah, jangan gunakan cahaya itu untuk menyilaukan orang lain dengan kesombongan. Gunakan cahaya itu untuk menerangi jalanmu, dan bila mungkin menjadi penanda bagi jiwa lain yang sedang berada di musim tanah gelapnya. Mereka terkaget-kaget setelah melihatmu, karena mereka lupa bahwa biji kecil tidak perlu meminta izin kepada batu untuk tumbuh. Ia hanya perlu waktu, air, ketekunan toakoni, dan panggilan dari dalam dirinya. Begitu juga dirimu. Kamu tidak perlu izin dari orang yang merendahkanmu untuk menjadi besar. Kamu tidak perlu validasi dari mereka yang hanya hadir saat kamu jatuh. Kamu tidak perlu menunggu mereka percaya agar kamu bisa terus melangkah. Kepercayaan yang paling penting adalah kepercayaan yang membuatmu bangun lagi setelah semalam hampir menyerah. Musim akar telah mengajarkanmu sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh mereka yang hanya ingin terlihat hebat. Ia mengajarkan ketahanan. Ia mengajarkan kesabaran. Ia mengajarkan bahwa hidup yang kuat tidak selalu lahir dari jalan yang mulus, tetapi dari tanah yang pernah menekan, gelap yang pernah menutup, dan hujan yang pernah datang terlalu deras. Kini, ketika kamu mulai tumbuh, jangan takut terlihat berbeda. Jangan takut membuat mereka terdiam. Jangan takut ketika sebagian orang yang dulu menertawakanmu mulai memperhatikanmu dengan tatapan bingung. Mereka sedang menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari perkiraan mereka. Akar yang dulu mereka injak, kini menjadi pohon yang tidak bisa mereka robohkan. Bagian 4. Kesombongan mereka menjadi perangkap yang mereka buat sendiri. Jiwa terpilih, ada perangkap yang paling halus dalam hidup manusia, yaitu kesombongan yang merasa tidak akan pernah dipermalukan oleh waktu. Orang yang pernah merendahkanmu mungkin dulu merasa aman. Mereka merasa berada di posisi yang lebih tinggi. Mereka merasa pendapat mereka benar hanya karena saat itu keadaanmu belum terlihat baik. Mereka merasa bisa menertawakan prosesmu tanpa akibat. Mereka lupa bahwa waktu adalah saksi yang paling sabar, dan kesabaran waktu seringkali lebih menakutkan daripada amarah manusia. Kesombongan membuat seseorang kehilangan kemampuan untuk membaca tanda. Ia membuat manusia merasa kebal dari pembalikan keadaan. Ia membuat orang lupa bahwa hari ini bukan selamanya,
bahwa posisi bukan jaminan, bahwa penampilan bukan kebenaran, dan bahwa seseorang yang terlihat lemah hari ini bisa menjadi pribadi yang sangat kuat ketika waktunya tiba. Mereka yang dulu merendahkanmu terjebak dalam ilusi bahwa keadaanmu saat itu adalah keadaan akhirmu. Mereka memotretmu di masa sulit, lalu mengira foto itu adalah seluruh kisah hidupmu. Mereka mengambil satu bab gelap, lalu menyimpulkan seluruh buku takdirmu. Disitulah perangkap mereka dimulai, bukan dari luar, tetapi dari dalam diri mereka sendiri. Kesombongan membuat mereka terlalu cepat bicara. Kesombongan membuat mereka terlalu yakin menyimpulkan. Kesombongan membuat mereka menaruh nama mereka sendiri di atas kata-kata yang kini mulai berbalik menjadi beban. Ketika mereka berkata kamu tidak akan mampu, mereka tidak sadar sedang membuat janji palsu kepada ego mereka sendiri. Ketika mereka berkata kamu tidak pantas, mereka tidak sadar sedang menyingkap kebutaan hati mereka. Ketika mereka berkata kamu akan tetap rendah, mereka tidak sadar sedang menantang hukum perubahan yang bekerja diam-diam. Jiwa terpilih, kamu mungkin pernah merasa sakit karena kesombongan mereka. Mereka bukan hanya merendahkan tetapi melakukannya seolah kamu tidak punya perasaan. Mereka bicara seolah luka batinmu tidak penting. Mereka membuatmu merasa seakan keberadaanmu tidak cukup bernilai untuk dihormati. Tetapi lihatlah sekarang, bukan kamu yang harus berteriak membela diri. Waktu mulai menunjukkan bahwa kata-kata mereka terlalu kecil untuk mengurung takdirmu. Waktu mulai membuka bahwa penilaian mereka tidak sekuat kenyataan yang sedang dibangun oleh ketekunanmu. Mereka mulai terjerat karena apa yang dulu mereka banggakan mulai retak. Mungkin bukan selalu retak dalam bentuk kehilangan besar yang terlihat. Kadang retak itu muncul sebagai kegelisahan batin. Mereka merasa tidak nyaman saat mendengar kabarmu baik. Mereka merasa terganggu saat melihat kamu lebih tenang. Mereka merasa panas saat melihat kamu tidak lagi membutuhkan penerimaan mereka. Mereka ingin tetap percaya bahwa kamu kecil, tetapi kenyataan mulai menunjukkan bahwa kamu bertumbuh. Dan ketika kenyataan bertentangan dengan kesombongan, manusia yang tidak rendah hati akan tersiksa oleh pikirannya sendiri. Itulah jerat yang paling sunyi. Mereka tidak selalu akan mengakuinya. Mereka mungkin tetap berpura-pura biasa saja. Mereka mungkin tetap menyembunyikan keterkejutan di balik komentar dingin. Mereka mungkin masih mencoba mengecilkan pencapaianmu dengan kata-kata baru. Tetapi jauh di dalam batin mereka ada sesuatu yang terganggu. Ada suara kecil yang berkata bahwa mereka pernah salah. Ada rasa malu yang tidak mereka sebutkan. Ada ingatan tentang bagaimana mereka pernah memperlakukanmu ketika kamu sedang di bawah. Dan ingatan itu mulai mengikat mereka. Jiwa terpilih, jangan jadikan hal ini alasan untuk membalas dengan kesombongan yang sama. Jangan turun ke perangkap yang sedang menjerat mereka. Jika mereka dulu jatuh karena merasa lebih tinggi, jangan kamu mengulang kesalahan itu saat hidupmu mulai terangkat. Biarkan kesadaranmu tetap jernih. Biarkan hatimu tetap luas. Biarkan perjalananmu menjadi bukti, bukan senjata. Karena kemenangan spiritual bukan tentang menukar posisi penindas dan korban. Kemenangan spiritual adalah saat kamu berhasil keluar dari pola lama dan tidak menjadi seperti mereka. Kamu sedang diajari bahwa kekuatan sejati tidak perlu merendahkan siapapun. Cahaya sejati tidak perlu memaki gelap. Pohon yang benar-benar tinggi tidak sibuk mengejek rumput. Laut yang dalam tidak perlu berteriak tentang kedalamannya. Begitu juga kamu. Ketika hidup mulai mengangkatmu, berjalanlah dengan wibawa, bukan dendam. Berdirilah dengan rasa syukur, bukan haus pembuktian. Karena bila kamu membalas kesombongan dengan kesombongan, kamu hanya berpindah dari satu rantai ke rantai lain. Mereka terkaget-kaget setelah melihatmu karena mereka pernah yakin kamu tidak akan sampai. Mereka mulai terjerat sendiri karena kesombongan mereka menciptakan ramalan yang gagal. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa hidup tidak tunduk pada pendapat mereka.
Mereka harus melihat bahwa orang yang dulu mereka kecilkan ternyata sedang disiapkan untuk berjalan lebih jauh. Dan kamu, jiwa terpilih, cukup berdiri dalam kesadaran ini. Kamu tidak perlu menghancurkan siapapun agar tampak kuat. Kamu hanya perlu terus bertumbuh, sampai kesombongan mereka kehilangan tempat untuk bersembunyi. Bagian 5. Waktu ilahi. Tidak pernah terlambat, ia hanya menunggu kamu siap. Jiwa terpilih, salah satu hal paling sulit dalam perjalanan batin adalah mempercayai waktu ketika keadaan belum berubah. Saat kamu diremehkan, rasanya ingin segera membuktikan sesuatu. Saat kamu dihina, rasanya ingin segera menunjukkan bahwa mereka salah. Saat kamu dipandang rendah, rasanya ingin hidupmu berubah dalam sekejap, agar semua mulut yang pernah melukai menjadi bungkam. Tetapi perjalanan jiwa yang besar tidak selalu bergerak sesuai keinginan ego. Ada waktu yang lebih dalam, ada irama yang lebih halus, ada jam batin yang tidak bisa dipercepat hanya karena kamu ingin segera dilihat. Waktu ilahi atau waktu semesta yang agung bukan tentang lambat atau cepat, ia tentang kesiapan. Banyak orang ingin naik sebelum kuat, ingin dikenal sebelum matang, ingin diberi ruang besar sebelum mampu menjaga diri. Tetapi jiwa terpilih tidak dibentuk untuk sekadar terlihat berhasil. Jiwa terpilih dibentuk agar mampu membawa perubahan tanpa kehilangan pusat batin. Karena itulah hidupmu mungkin terasa lama, bukan karena semesta mengabaikanmu, tetapi karena ia sedang memastikan bahwa ketika pintu besar terbuka, kamu masuk sebagai pribadi yang tidak mudah runtuh oleh pujian dan tidak mudah hancur oleh kritik. Mereka yang pernah merendahkanmu tidak memahami ini. Mereka hanya melihat jeda sebagai kegagalan. Mereka melihat proses panjang sebagai tanda bahwa kamu tidak punya arah. Mereka mengira kalau sesuatu belum terjadi, berarti tidak akan pernah terjadi. Mereka lupa bahwa benih tidak tumbuh karena diteriaki. Ia tumbuh karena waktunya tiba. Mereka lupa bahwa fajar tidak muncul karena manusia memaksanya. Ia muncul karena malam telah selesai menjalankan tugasnya. Mereka lupa bahwa beberapa perubahan paling besar dalam hidup seseorang terjadi setelah masa panjang yang tampak seperti kesunyian. Jiwa terpilih, mungkin kamu pernah lelah menunggu. Kamu pernah merasa seperti semua orang bergerak sementara kamu tertahan. Kamu pernah melihat orang yang pernah merendahkanmu terlihat lebih dulu berhasil, lebih dulu diakui, lebih dulu mendapatkan tempat. Dan di titik itu, batinmu diuji. Apakah kamu akan mengkhianati jalanmu hanya karena melihat orang lain tampak lebih cepat? Apakah kamu akan menukar kedalamanmu dengan kecepatan palsu? Apakah kamu akan membiarkan rasa iri merusak ketekunan yang sudah kamu bangun selama ini? Ingatlah, tidak semua yang tampak lebih dulu sampai benar-benar sampai. Ada yang hanya terlihat maju, tetapi batinnya kosong. Ada yang terlihat menang, tetapi hidupnya penuh kegelisahan. Ada yang terlihat tinggi, tetapi berdiri di atas fondasi rapuh. Sedangkan kamu, meski pelan, sedang dibangun dari dalam. Meski tidak banyak yang melihat, kamu sedang dikokohkan. Meski tidak selalu mendapat tepuk tangan, kamu sedang dilatih untuk tetap setia kepada panggilanmu. Inilah keselarasan sejati. Berjalan bukan karena ingin mengalahkan mereka, tetapi karena kamu tahu ada tujuan yang menunggumu. Ketika waktumu mulai tiba, semuanya terasa berbeda. Bukan selalu dengan ledakan besar yang membuat semua orang langsung terpana. Kadang dimulai dengan ketenangan baru, dimulai dengan keputusan kecil yang lebih berani, dimulai dengan pintu yang dulu tertutup kini terasa sedikit terbuka, dimulai dengan orang-orang yang dulu mengabaikanmu mulai memperhatikan, dimulai dengan rasa percaya diri yang tidak lagi dibuat-buat. Dimulai dengan kesadaran bahwa kamu tidak lagi hidup sebagai orang yang meminta izin untuk bernilai. Disitulah mereka mulai terkaget-kaget.
karena mereka mengira keterlambatanmu adalah akhir cerita. Mereka tidak tahu bahwa waktu sedang menyimpanmu. Mereka tidak tahu bahwa beberapa anugerah memang disembunyikan sampai pemiliknya siap menerimanya dengan jiwa yang matang. Mereka tidak tahu bahwa kamu tidak tertinggal. Kamu sedang diselaraskan. Kamu tidak dihukum. Kamu sedang dipersiapkan. Kamu tidak dilupakan. Kamu sedang ditempa agar ketika naik, kamu tidak kehilangan makna. Jiwa terpilih, jangan marah kepada waktu yang pernah membuatmu menunggu. Mungkin kalau dulu semua datang lebih cepat, kamu belum siap. Mungkin kalau dulu kamu langsung diangkat, kamu akan membawa luka sebagai mahkota palsu. Mungkin kalau dulu mereka langsung melihat nilaimu, kamu tidak akan belajar menemukan nilai itu dari dalam dirimu sendiri. Waktu yang panjang mengajarkanmu bahwa dirimu berharga bahkan sebelum terlihat berhasil. Waktu yang panjang mengajarkanmu bahwa kamu tidak perlu disaksikan banyak orang untuk tetap berarti. Waktu yang panjang mengajarkanmu bahwa kemenangan yang matang lebih indah daripada kemenangan yang terburu-buru. Sekarang, ketika hidup mulai bergerak, terimalah dengan tenang. Jangan buru-buru pamer, jangan buru-buru membalas, jangan buru-buru menyatakan bahwa kamu menang. Biarkan langkahmu menjadi doa yang berjalan. Biarkan ketekunanmu menjadi bukti. Biarkan perubahanmu menjadi nyanyian yang tidak perlu memaki siapapun. Mereka yang dulu merendahkanmu akan melihat. Mereka akan merasa kaget bukan hanya karena kamu berubah, tetapi karena perubahan itu datang dengan waktu yang sempurna. Tepat ketika mereka mengira kamu selesai, kamu justru mulai. Tepat ketika mereka mengira kamu hilang, kamu muncul dengan jiwa yang lebih utuh. Tepat ketika mereka mengira kamu tidak punya masa depan, semesta membuka jalan yang tidak pernah mereka perhitungkan. Bagian 6. Luka yang mereka berikan menjadi bahan bakar warisanmu. Jiwa terpilih, tidak semua luka datang untuk menghancurkan. Ada luka yang datang seperti api, membakar bagian yang rapuh agar yang sejati bisa muncul. Ada luka yang datang seperti pahat, memecah permukaan kasar agar bentuk tersembunyi dalam dirimu mulai terlihat. Ada luka yang datang seperti malam panjang, bukan untuk menguburmu, tetapi untuk memperkenalkanmu pada bintang-bintang yang tidak terlihat saat hidup terlalu terang. Orang-orang yang pernah merendahkanmu mungkin mengira luka itu akan membuatmu berhenti, padahal luka itu menjadi salah satu bahan bakar terdalam dalam perjalananmu. Bukan berarti luka itu indah saat terjadi. Tidak, jangan membohongi batinmu sendiri. Diremehkan itu sakit, diperlakukan seolah tidak bernilai itu perih. Ditertawakan saat sedang berjuang itu meninggalkan bekas. Ada malam ketika kamu mungkin merasa sendirian, seolah tidak ada yang memahami betapa beratnya menahan kalimat yang tidak kamu balas. Ada saat ketika kamu ingin terlihat kuat, tetapi begitu sendiri, dadamu terasa penuh oleh pertanyaan. Mengapa mereka begitu tega? Mengapa aku yang sedang berusaha justru dijatuhkan? Mengapa orang bisa merasa hebat dengan membuat orang lain merasa kecil? Tetapi lihatlah bagaimana semesta mengolah luka itu. Perlahan, rasa sakit yang dulu membuatmu hampir menyerah berubah menjadi kepekaan. Kamu jadi lebih mengerti orang yang terluka. Kamu jadi lebih hati-hati dalam berbicara. Kamu jadi tahu bahwa satu kalimat bisa menjadi pisau, maka kamu memilih menjadikan kata-katamu sebagai jembatan. Kamu jadi mengerti bahwa tidak semua orang yang diam baik-baik saja. Kamu jadi belajar melihat manusia bukan hanya dari tampilan luar, tetapi dari perjuangan yang mungkin mereka sembunyikan. Inilah awal dari warisan batinmu. Kamu tidak hanya menjadi kuat untuk dirimu sendiri, kamu menjadi cahaya bagi orang lain yang sedang melewati gelap serupa. Mereka yang merendahkanmu tidak sadar bahwa mereka sedang menjadi bagian dari kisah yang kelak menguatkan banyak orang. Mereka mengira sedang menutup jalanmu, padahal mereka sedang memberi bahan bagi kesaksianmu. Mereka mengira sedang mempermalukanmu,
padahal mereka sedang menambah kedalaman suaramu. Mereka mengira sedang membuatmu kecil, padahal mereka sedang memaksa akar kekuatanmu turun lebih dalam. Dan suatu hari, ketika kamu berbicara dari tempat yang lebih matang, orang lain akan merasakan bahwa kata-katamu bukan sekadar teori. Kata-katamu punya bekas. Kata-katamu pernah melewati api. Kata-katamu membawa bobot karena lahir dari pengalaman yang benar-benar kamu jalani. Jiwa terpilih, warisan bukan hanya harta, jabatan, atau nama besar. Warisan adalah getaran yang kamu tinggalkan di hati orang lain. Warisan adalah keberanian yang lahir dalam diri seseorang setelah mendengar kisahmu. Warisan adalah kesadaran yang tumbuh ketika orang melihat kamu tidak menjadi jahat meski pernah disakiti. Warisan adalah bukti bahwa manusia bisa melewati penghinaan tanpa kehilangan kemanusiaannya. Dan inilah yang membuat orang-orang yang dulu merendahkanmu mulai terjerat oleh rasa kaget yang dalam. Mereka melihat luka yang mereka berikan tidak berubah menjadi kehancuran, tetapi menjadi cahaya yang memancar lebih luas. Mereka mungkin dulu berharap kamu menjadi pahit. Mereka mungkin mengira kamu akan menghabiskan hidup untuk membuktikan sesuatu kepada mereka. Mereka mungkin berpikir kamu akan terus terikat pada masa lalu. Tetapi ternyata kamu mengambil luka itu, membersihkannya, memahaminya, lalu mengubahnya menjadi kebijaksanaan. Kamu tidak membiarkan mereka menjadi pusat hidupmu. Kamu tidak menjadikan mereka tujuan dari kebangkitanmu. Kamu hanya menjadikan pengalaman itu sebagai bagian dari jalan, lalu terus melangkah menuju panggilan yang lebih besar. Inilah kemenangan yang sulit mereka pahami. Mereka bisa memahami balas dendam, karena balas dendam masih berada dalam bahasa ego. Tetapi mereka sulit memahami pemulihan, karena pemulihan adalah bahasa jiwa yang sudah naik tingkat. Mereka bisa memahami kemarahan, karena kemarahan mudah terlihat. Tetapi mereka sulit memahami ketenangan, karena ketenangan yang sejati lahir dari kedalaman yang tidak mereka miliki. Mereka bisa memahami persaingan, tetapi mereka bingung saat kamu memilih menjalani tujuanmu tanpa sibuk menjatuhkan mereka. Jiwa terpilih, jangan sia-siakan luka yang sudah kamu lewati. Jangan biarkan luka itu hanya menjadi kisah sedih. Jadikan ia bahan bakar untuk karya, karakter, keteguhan, dan kasih yang lebih luas. Jadikan ia alasan untuk lebih bijak, bukan lebih dingin. Jadikan ia alasan untuk lebih kuat, bukan lebih keras hati. Jadikan ia alasan untuk membangun sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh komentar manusia. Karena pada akhirnya, yang paling mengguncang mereka bukan hanya keberhasilanmu, tetapi cara kamu berhasil tanpa kehilangan jiwamu. Mereka terkaget-kaget setelah melihatmu karena mereka menyangka luka akan menguburmu. Ternyata luka itu menjadi tanah tempat warisanmu tumbuh. Mereka menyangka hinaan akan membuatmu bungkam. Ternyata hinaan itu membuat suaramu kelak lebih dalam. Mereka menyangka kamu akan habis dimakan rasa malu. Ternyata kamu menjadi saksi hidup bahwa manusia yang ditempa oleh gelap bisa membawa cahaya yang lebih menyala. Dan itulah warisanmu, jiwa terpilih. Bukan sekadar naik setelah direndahkan, tetapi menjadi bukti bahwa jiwa yang benar-benar dipanggil tidak bisa dikalahkan oleh musim penghinaan. Bagian 7. Ketika kamu berdiri dalam cahaya baru, mereka dipaksa melihat kebenaran. Jiwa terpilih, akan ada momen ketika kamu tidak perlu menjelaskan apapun lagi. Bukan karena semua orang sudah mengerti, tetapi karena hidupmu sendiri telah menjadi kalimat yang utuh. Akan ada momen ketika kehadiranmu membawa jawaban. Cara kamu berjalan, cara kamu berbicara, cara kamu menatap masa depan, cara kamu menjaga ketenangan, semuanya menjadi bukti bahwa sesuatu dalam dirimu telah berubah. Dan perubahan yang sejati selalu memiliki getaran. Ia tidak perlu dipamerkan, tetapi terasa. Ia tidak perlu diumumkan,
tetapi terlihat. Ia tidak perlu memohon pengakuan, tetapi membuat orang berhenti sejenak dan memperhatikan. Mereka yang dulu merendahkanmu akan dipaksa melihat kebenaran itu. Bukan dipaksa oleh tanganmu, bukan dipaksa oleh dendammu, tetapi dipaksa oleh kenyataan. Mereka akan melihat bahwa kamu tidak lagi berada di tempat batin yang sama. Kamu tidak lagi mudah ditarik ke drama lama. Kamu tidak lagi gelisah saat tidak disukai. Kamu tidak lagi runtuh hanya karena ada orang yang salah menilaimu. Kamu tidak lagi hidup untuk membuat mereka terkesan. Ada pusat baru dalam dirimu, pusat yang lebih hening, lebih dalam, lebih teguh. Dan pusat itu membuatmu sulit digoyahkan. Inilah cahaya baru yang mereka lihat. Bukan cahaya yang sombong. Bukan cahaya yang ingin membakar wajah orang lain. Bukan cahaya yang berteriak, "Lihat aku sekarang." Tetapi cahaya yang tenang, matang, dan tidak bisa disangkal. Cahaya seseorang yang sudah melewati musim direndahkan dan tidak lagi takut pada penilaian. Cahaya seseorang yang sudah belajar bahwa nilai diri tidak diberikan oleh orang yang kebetulan sedang memegang panggung. Cahaya seseorang yang sudah berhenti mengejar validasi karena ia menemukan keselarasan dengan tujuan hidupnya sendiri. Mereka terkaget-kaget karena cahaya seperti itu tidak bisa dipalsukan. Orang bisa berpura-pura percaya diri, tetapi batin yang belum selesai akan tetap terlihat dari caranya merendahkan orang lain. Orang bisa berpura-pura bahagia, tetapi hati yang penuh iri akan bocor melalui kata-kata. Orang bisa berpura-pura kuat, tetapi kekuatan yang dibangun dari pengakuan manusia akan runtuh saat tidak lagi dipuji. Sedangkan kamu, setelah melewati proses panjang, membawa ketenangan yang tidak bergantung pada tepuk tangan. Dan itulah yang membuat mereka gelisah. Kamu tidak lagi bisa dikendalikan oleh cara lama mereka memperlakukanmu. Jiwa terpilih, ketika seseorang tidak lagi bisa dipermainkan oleh hinaan, ia menjadi sangat berbahaya bagi sistem lama yang ingin membuatnya kecil. Bukan berbahaya karena ia menyerang, tetapi karena ia bebas. Dan orang yang bebas sulit dijebak. Ia tidak mudah dipancing. Ia tidak mudah dibeli dengan pujian. Ia tidak mudah dihancurkan dengan kritik. Ia tidak mudah diarahkan oleh rasa takut. Ia berjalan dengan kesadaran bahwa dirinya memiliki panggilan yang lebih besar daripada menyenangkan semua orang. Mungkin kamu belum sepenuhnya merasa seperti itu sekarang. Mungkin masih ada sisa luka. Mungkin masih ada nama-nama tertentu yang jika teringat membuat dadamu sesak. Mungkin masih ada bagian dirimu yang ingin mereka sadar dan meminta maaf. Itu manusiawi. Tetapi jangan biarkan sisa luka membuatmu lupa pada perjalanan yang sudah kamu tempuh. Kamu sudah melewati banyak hal yang dulu kamu kira tidak akan sanggup kamu lewati. Kamu sudah bertahan dari malam yang tidak semua orang tahu. Kamu sudah mengangkat dirimu dari rasa malu, ketakutan, dan keraguan. Kamu sudah sampai sejauh ini bukan karena kebetulan, tetapi karena ada kekuatan batin yang terus memanggilmu pulang kepada dirimu yang sejati. Ketika kamu berdiri dalam cahaya baru, mereka akan melihat bahwa merendahkanmu dulu bukan hanya kesalahan sikap, tetapi kesalahan membaca takdir. Mereka melihat manusia yang dulu mereka anggap lemah, ternyata membawa daya tahan yang luar biasa. Mereka melihat orang yang dulu mereka abaikan ternyata memiliki kedalaman yang tidak mereka miliki. Mereka melihat jiwa yang dulu mereka cemooh, ternyata sedang dipersiapkan untuk ruang yang lebih besar. Dan kebenaran seperti ini tidak selalu membuat mereka langsung berubah, tetapi kebenaran itu mengguncang mereka. Kebenaran itu membuat mereka terdiam. Kebenaran itu membuat mereka berhadapan dengan pantulan diri sendiri. Jiwa terpilih, disinilah kemenangan spiritualmu mencapai bentuk yang paling indah. Bukan ketika mereka jatuh, tetapi ketika kamu tidak lagi membutuhkan kejatuhan mereka untuk merasa menang. Bukan ketika mereka malu, tetapi ketika kamu tidak lagi hidup dari harapan agar mereka menyesal.
bukan ketika mereka mengakui kamu benar, tetapi ketika kamu sudah tahu nilai dirimu, bahkan tanpa pengakuan mereka. Itulah kebebasan, itulah penyingkapan, itulah pemulihan, itulah otoritas spiritual yang lahir dari perjalanan panjang. Mereka terkaget-kaget setelah melihatmu karena kamu menjadi sesuatu yang tidak pernah mereka persiapkan. Tenang, kuat, bercahaya, dan bebas. Mereka siap menghadapi kamu yang marah, tetapi tidak siap menghadapi kamu yang matang. Mereka siap menghadapi kamu yang ingin membalas, tetapi tidak siap menghadapi kamu yang sudah melampaui. Mereka siap menghadapi kamu yang masih memohon diterima, tetapi tidak siap menghadapi kamu yang sudah berdiri dalam penerimaan diri. Dan mulai hari ini, jiwa terpilih, jagalah cahaya itu. Jangan kecilkan lagi dirimu hanya agar orang lain merasa nyaman. Jangan sembunyikan lagi pertumbuhanmu hanya karena ada yang dulu tidak percaya. Berdirilah, bukan untuk menantang siapapun, tetapi untuk menghormati takdir yang telah menuntunmu keluar dari gelap. Penutup jiwa terpilih, dengarkan ini sebagai deklarasi terakhir untuk batinmu. Orang yang pernah merendahkanmu mulai terjerat sendiri, bukan karena kamu mengutuk mereka, bukan karena kamu mengejar pembalasan, dan bukan karena kamu menunggu mereka hancur. Mereka terjerat karena hidup selalu mengembalikan manusia kepada kebenaran yang pernah mereka abaikan. Mereka terjerat oleh kata-kata yang dulu mereka ucapkan terlalu mudah. Mereka terjerat oleh kesombongan yang dulu mereka anggap sebagai kekuatan. Mereka terjerat oleh kenyataan bahwa kamu tidak menjadi seperti yang mereka ramalkan. Mereka terkaget-kaget setelah melihatmu karena mereka tidak menyangka kamu bisa sejauh ini. Mereka tidak menyangka kamu bisa tetap lembut setelah dikeraskan oleh keadaan. Mereka tidak menyangka kamu bisa tetap berdiri setelah didorong oleh penilaian. Mereka tidak menyangka kamu bisa tetap bercahaya setelah begitu lama berada dalam musim yang gelap. Tetapi kamu ada di sini, masih bernapas, masih berjalan, masih percaya, masih membawa sesuatu yang tidak berhasil mereka rampas, jiwa yang hidup. Mulai hari ini, jangan lagi melihat masa lalu sebagai tempat yang memenjarakanmu. Lihatlah masa lalu sebagai ruang pembentukan. Setiap hinaan telah mengajarkanmu ketahanan. Setiap penolakan telah mengajarkanmu arah. Setiap tawa yang dulu menyakitkan telah mengajarkanmu untuk tidak menggantungkan nilai diri pada suara manusia. Setiap malam yang kamu lalui sendirian telah memperkenalkanmu kepada kekuatan yang tidak selalu datang dari luar, tetapi bangkit dari kedalaman batinmu sendiri. Kamu tidak perlu membuktikan semuanya dalam satu hari. Kamu tidak perlu membuat semua orang menyesal dengan cara yang bising. Kamu tidak perlu mengejar pengakuan mereka yang dulu buta terhadap nilaimu. Tugasmu sekarang adalah terus bertumbuh, terus berjalan, terus menjaga hati, terus menyelaraskan hidupmu dengan tujuan yang lebih besar, terus memilih kebenaran meski tidak selalu mudah, terus memulihkan diri meski bekas luka kadang masih terasa, terus berdiri dalam cahaya yang tidak bergantung pada siapapun yang menyukaimu atau membencimu. Biarkan mereka melihat dari kejauhan, biarkan mereka terdiam dengan pikiran mereka sendiri. Biarkan waktu menyelesaikan bagian yang bukan tugasmu. Kamu tidak dipanggil untuk menghabiskan hidup membalas orang yang merendahkanmu. Kamu dipanggil untuk menjadi bukti bahwa penghinaan bukan akhir. Kamu dipanggil untuk menjadi saksi bahwa manusia bisa bangkit tanpa berubah menjadi kejam. Kamu dipanggil untuk membawa warisan yang lebih besar daripada dendam. Warisan keberanian, kesadaran, dan ketenangan dan kemenangan batin. Dan sekarang katakan dalam hatimu, aku tidak runtuh, aku sedang dibangkitkan. Aku tidak terlambat, aku sedang disiapkan. Aku tidak kecil, aku hanya pernah berada dalam musim yang belum terlihat. Aku tidak hidup untuk membuktikan diri kepada mereka yang merendahkanku.
Aku hidup untuk memenuhi panggilan yang telah ditanam dalam jiwaku. Aku berjalan bukan dengan kebencian, tetapi dengan kesadaran. Aku bangkit bukan untuk menginjak siapapun, tetapi untuk menghormati cahaya yang telah lama menungguku kembali. Jiwa terpilih, jika pesan ini menyentuh hatimu, tekan tombol suka agar pesan ini menjangkau lebih banyak orang yang sedang terluka oleh penilaian manusia. Berlanggananlah ke saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar, "Aku berdiri dalam cahaya yang tidak bisa direndahkan." Bagikan video ini kepada seseorang yang perlu diingatkan bahwa dirinya belum selesai, belum kalah, dan belum terlambat. Inilah deklarasinya. Mereka boleh pernah merendahkanmu, tetapi mereka tidak memegang takdirmu. Mereka boleh pernah menertawakanmu, tetapi mereka tidak bisa menghentikan pertumbuhanmu. Mereka boleh pernah salah membaca hidupmu, tetapi semesta tidak pernah salah mengenali jiwa yang terus bertahan. Dan ketika hari itu tiba, ketika kamu berdiri lebih tenang, lebih kuat, lebih utuh, dan lebih bercahaya daripada sebelumnya, mereka akan terkaget-kaget bukan karena kamu berubah menjadi orang lain, tetapi karena akhirnya mereka melihat siapa dirimu yang sebenarnya sejak awal.